Masih membahas seputar kolaborasi tangguh lawan COVID-19 dengan memakai masker dan vaksinasi. Ini sekarang saya mau ngobrol lagi sama Mas Solihul yang ada di Jogja. Seputar PPKM, Mas, Ya, kegiatan saling bantu apa saja yang dilakukan oleh Karang Taruna Kota Yogyakarta? Ini sepertinya menarik sekali untuk kita bahas bersama. iya. Oke, matur nuwun Mbak Ines. Jadi kami awal bergerak itu adalah waktu awal 2020, yaitu kami sudah mengumpulkan teman-teman pengurus dan beberapa perwakilan Karang Taruna Kelurahan dan Forum Komunikasi Kecamatan. Kami merumuskan beberapa poin yang itu bahkan program kerja yang seharusnya kami laksanakan di dalam masa-masa pandemi yang itu sudah terprogram, akhirnya kami geser dulu, kami lebih memprioritaskan kaitannya dengan program-program yang memang bisa membantu untuk menurunkan tingkat penularan dan membantu pencegahannya. Jadi yang pertama dulu kami melakukan awal itu ya, penyemprotan disinfektan. Ini kami lakukan di beberapa titik tempat yang zonanya memang merah, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, tempat ibadah, panti-panti jompo, panti weda dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kami melakukan ini pembagian sembako melalui teman-teman yang ada di 45 kelurahan untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Kemudian di gelombang kedua ini, nah ini memang yang agak banyak. Kami ngepush teman-teman untuk kemudian tergabung membentuk satu tim kubur cepat kalau di Jogja namanya. Ini teman-teman mulai dari Pak Misa itu pulang itu nanti bisa menjelang subuh. Berangkat lagi nanti siang, pulang sampai maghrib. Cuman dibagi per tim ya, karena satu hari hanya satu tim. Nah kemudian itu sudah selesai, muncul lagi kemudian kaitannya dengan tim relawan ini karena vaksinasi di Jogja ini kan memang sedang kita gencar-gencarkan betul. Kita bentuk tim vaksinasi, teman-teman Karang Taruna itu kerjasama dengan Dinas Kominfo dan Sandi dari pemerintah kota. Ini teman-teman melakukan vaksinasi terhadap warga Kota Yogyakarta itu sudah lebih dari 5.000 warga sampai dengan hari ini yang khusus dari Karang Taruna. Iya, Itu, nah kemudian muncul lagi yang terakhir itu ini apa tim pemulasaraan wanita di beberapa rumah sakit itu kekurangan tim pemulasaraan ini. Akhirnya kami membentuk yang kami namakan Sri Kandi Kota Jogja itu adalah tim pemulasaraan khusus untuk wanita. Ini di kerjasamanya dengan beberapa rumah sakit. Nah itu diantaranya yang kami lakukan. Nah untuk terakhir ini kami juga berpikir ini kan kondisi pandemi ya, ekonomi masyarakat itu sangat-sangat dalam tanda terpuruk petik ya. memprihatinkan, ya, terpuruk, memprihatinkan. Akhirnya kami mencoba mencari stakeholder atau kami kerjasama intinya dengan pihak salah satu universitas negeri Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita membuat marketplace. Marketplace ini kemudian kami wadai untuk ada 156 pelaku UMKM yang memang terdampak langsung dari pandemi. Kita fotokan, kita packagingnya yang baik untuk kemudian menarik di publish di marketplace. Dan hari ini kami menghimpun warga ataupun yang terdampak itu khususnya pelaku UMKM di satu grup dan ini perputarannya terus. Jadi saling ada kadang barter, kadang juga saling beli. Jadi yang jual misalnya nih yang jual soto siapa, yang jual ayam siapa, yang jual kerajinan siapa. Dan kita selalu menyampaikan bahwa jangan cari keluar kalau sebelum di Karang Taruna di UMKM ini dapat gitu. Jadi kalau mau beli misalnya mau beli sate, jangan beli sate di luar, cari dulu di sini. Kalau di sini ada, di sini aja. Mau beli apa namanya yang lainnya souvenir tanya di sini dulu. Kalau di sini nggak ada baru beli keluar. Dan alhamdulillah itu Gitu. perputarannya bagus. Marketplace-nya di mana tuh, Mas? Ya, Marketplace untuk UMKM ini di mana? Apakah online atau online iya. Kalau misalnya jenengan mau cari itu ada namanya kata Jogja Mart. Jadi Karang Taruna Jogja Mart. Itu kata di website Jogja namanya Mart. Mat? Kata Mart Mart ya, Oh, kata Jogja Mart. kata Kata Jogja Mart. Nah, iya itu ada. Jadi katanya itu kan Karang Taruna gitu.
Oke, jadi ini bagi warga masyarakat yang ingin membantu juga ya UMKM yang Iya, terdampak pandemi, silahkan nih kalau mau beli langsung. Iya, sesuatu dicek dulu di Kata Jogja Mart. Wah, iya luar betul. biasa. Ini dokter, gerakan yang dilakukan masyarakat, partisipasi seperti ini memang sangat dibutuhkan ya supaya kita bisa keluar dari pandemi secepat mungkin dan juga ini membantu meringankan pemerintah sebenarnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Iya, betul Mbak. Dan memang juga sebetulnya uh, memintarkan satu lagi literasi digitalisasi itu kan, jadinya kalau jadi harus pandai supaya bisa seperti e-commerce gitu, menjual sesuatu melalui online, dan itu juga kalau di kita protokol kesehatannya akan terjaga karena nggak sempat ketemu, paling yang nganterin barang aja, tapi semuanya online. Emang kita harus berpindah menjadi tidak tatap muka sementara gitu. Iya, dan harapannya juga bisa semakin banyak gerakan-gerakan positif seperti ini yang digagas di masyarakat ya. Kalau di Jogja Iya sendiri, betul. Kang Solihul, ada berapa Ini, banyak masyarakat yang terlibat di kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Karang Taruna? masyarakat yang terlibat cukup banyak ya. Jadi kita kan punya teman-teman ini, ada kepengurusan di masing-masing kelurahan. Jadi di kota itu ada 45 kelurahan, Mbak. Ini teman-teman bersinergi dengan RT, RW. Jadi kira-kira ada beberapa bantuan-bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah kota juga, kita membantu untuk mendistribusikan. Jadi dengan skala prioritas, artinya kita berbasis data, wilayah mana yang memang masih menjadi zonanya masih merah. Karena kan Jogja ini juga pun beberapa waktu yang lalu kan masih banyak zona merahnya, tapi ada yang orange, hampir nggak ada kalau yang hijau kemarin. Tapi yang kemudian kami alokasikan adalah yang memang masih dalam zona merah. Dan masyarakat, ya kita kerjasama ya di bawah dengan kampung tangga bencana, apa tangguh bencana, dengan lapisan-lapisan masyarakat sampai dengan di tingkat RT dan RW. Ya. Nah, Dokter Widya, di Karang Taruna di Kota Jogja ini juga mereka melakukan gerakan ya, membuat tim untuk mendukung percepatan vaksinasi bagi masyarakat di sana dan memang dari pemerintah program vaksinasi terus digencarkan agar kita semua bisa terlindung dari COVID-19. Nah, kalau berbicara dalam lingkup keluarga, dalam hal vaksinasi ya dok ya, kelompok mana saja dalam keluarga yang menjadi target utama vaksinasi? Iya, appreciate sama kegiatannya Mas Solihul, dan itu kan cukup, jadi pemerintah itu nggak bisa kerja sendiri. Pemerintah itu harus kerjasama sama masyarakat supaya kita bisa melalui pandemi ini, dan itu sudah bisa dibuktikan. Kita insya Allah seterusnya akan melandai, jadi dari level 4 ke level 3. Nah sekarang kalau untuk yang di dalam keluarga, kelompok yang perlu diprioritaskan dalam keluarga itu sebetulnya adalah lansia, kemudian anak dengan berkebutuhan khusus, dan anggota keluarga yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. Ya, kita tahu kelompok rentan. Dan pada dasarnya semua anggota keluarga yang sudah divaksinasi itu penting untuk disegerakan vaksinasi, yang memang harus divaksinasi, harus segera divaksinasi supaya kita akan mencapai herd immunity di dalam keluarga itu sendiri. Di samping kita harus capai herd immunity secara nasional sebesar 70%. Nah, keluarga menjadi pintu pertama memang untuk menekankan pentingnya vaksinasi, karena kedekatannya dibandingkan dengan orang lain itu akan menekankan pentingnya vaksinasi. Jadi nomor satu adalah kita selalu bermain dari kelompok kecil dulu. Kelompok kecil itu adalah yang namanya keluarga. Dari keluarga itu kita membuat keluarga kita sehat, kemudian kita gaungkan ke tetangga, gaungkan lagi ke tetangga, maka dalam kelompok yang agak lebih besar lagi akan timbul komunitas yang sudah tervaksin. Misalnya kayak Mas Solihul, di situ ada kelompok Karang Taruna. Karang Taruna kan punya keluarga nih, misalnya Mas Solihul punya keluarga, di rumahnya dulu diselesaikan, kemudian Mas Solihul dengan teman-teman ke tetangga, kemudian nyambung, akhirnya rumah di dekat Mas Solihul itu
sudah semuanya tervaksinasi. Ada herd immunity di dalam kelompok kecil itu sendiri. Gitu, Mbak. Iya, jadi memang yang paling penting adalah dari keluarga dalam melindungi kita semua dari COVID-19 ya. Baik, Dr. Widya dan Mas Solihul, sekarang kita jeda dulu sejenak dan juga kita masih terus mengajak pendengar kita untuk bergabung di siaran Ruang Publik KBR. Anda bisa langsung menelpon lewat 0800 245 7893 nomor telepon bebas pulsa KBR dan juga WhatsApp di 0812 118 8181 dan Anda juga bisa berkomentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR dan juga saya ingatkan Anda untuk mencari informasi yang tepat dan akurat seputar edukasi kesehatan dan bagaimana kita bisa segera melalui pandemi ini lewat akun Instagram dan TikTok @mulaidarikamu_id. Kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR setelah yang berikut ini.